Gigi Dall'Igna akan menjadi lawan yang sangat sulit untuk diajak membuka rahasianya. Ia menyimpan emosinya untuk dirinya sendiri dan wajahnya sangat jarang menunjukkan apa yang ia pikirkan. Tetapi di balik matanya, Anda bisa melihat pikirannya terus berputar dengan perhitungan-perhitungan yang dilakukan oleh salah satu insinyur terbaik di MotoGP dan pria yang telah mengubah Ducati menjadi kekuatan penakluk seperti sekarang ini. Satu sisi garasi Ducati, yaitu sisi Marc Marquez, telah memberikan pabrikan Italia itu alasan terbesar untuk merayakannya. Setelah 16 seri, ia telah memenangkan 11 Grand Prix, 14 balapan sprint, dan berada selangkah lagi dari gelar kelas utama ketujuhnya, yang 5 tahun lalu tampak sangat tidak mungkin setelah serangkaian masalah cederanya. Dengan satu gelar lagi, Ducati akan segera menjadi pusat sejarah balap motor. Tetapi di sisi lain garasi, yaitu sisi dari orang yang pernah menjadi tolak ukur bagi Ducati, Pecco Bagnaia, kisahnya benar-benar kontras. Di tengah semua kebisingan yang menyelimuti sebuah balapan MotoGP, suasana terasa sangat sunyi di garasi pabrikan Ducati pada hari Sabtu di Grand Prix San Marino. Dilaporkan oleh Crash.net bahwa Dall'Igna datang untuk duduk di kursi pembalap dan kepala kru Bagnaia segera mengambil kursi di sebelahnya. Hanya ada sedikit reaksi dari Dall'Igna ketika Marquez menyalip Marco Bezzecchi untuk memperebutkan pimpinan lomba dan hanya ekspresi sedikit kekecewaan sesaat ketika pembalap Spanyol itu terjatuh beberapa detik kemudian. Bagnaia tetap berada dalam balapan tetapi kesulitan di posisi ke-13. Hanya ada sedikit reaksi dari orang-orang di sisi garasi tersebut. Ada perasaan bahwa hasil seperti ini sudah biasa terjadi. Sekali lagi, secercah kemajuan digantikan oleh kenyataan pahit bahwa Bagnaia benar-benar terjebak. Sejak awal musim, juara dunia 2 kali itu belum berada di level yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya di atas motor GP25. Ia memang meraih kemenangan di kota, tetapi itu lebih merupakan hasil dari jatuhnya rekan setimnya, Marquez, dari pimpinan lomba yang dominan. Sejak saat itu ia belum pernah mendekati untuk mengulanginya. Sejak jeda musim panas, situasi dengan Bagnaia menjadi sangat putus asa. Awal yang kuat di akhir pekan Grand Prix Austria berubah menjadi balapan hari Minggu yang mengecewakan, yang membuatnya mengatakan kepada media bahwa kesabarannya mulai habis. Ia menarik kembali komentar tersebut seminggu kemudian di Hungaria, hanya untuk kemudian menjalani salah satu akhir pekan terburuknya dalam beberapa tahun. Ducati membongkar total setelan GP25-nya sepanjang akhir pekan dan tampaknya menemukan sesuatu yang mendorongnya untuk finish di posisi ke-9. Penuh antusiasme untuk datang ke Barcelona, segalanya kembali berantakan lagi. Ketegangan tetap ada, Ducati terus memberikan dukungan publik kepada Bagnaia, tetapi bos tim Davide Tardosi mengatakan kepada Sky Italy bahwa pembalapnya harus membantu Ducati agar bisa membantunya. Motornya tidak banyak diubah dan tetap sama sejak saat itu. Ia tampil baik di Grand Prix Catalan, naik dari posisi ke-21 ke posisi ke-7. Misano dimulai dengan baik, tetapi sekali lagi menukik tajam. Ia finish ke-13 di sprint dan terjatuh dari Grand Prix. Setelah itu Bagnaia sekali lagi mengatakan bahwa kesabarannya sedang diuji, yang ditanggapi oleh Gigi Dall'Igna. Dall'Igna merespon bahwa ia juga telah kehilangan kesabarannya, begitu pula dengan para penggemar Pecco. Menurutnya, tampaknya cukup normal bagi seseorang untuk mengatakan hal-hal seperti itu ketika hasil baik tidak kunjung datang. Setelah Grand Prix San Marino, versi bahasa Spanyol dari motorsport.com melaporkan bahwa kesabaran internal Ducati sedang diuji. Hal itu terjadi karena setelah berbulan-bulan melakukan perubahan konstan, mereka benar-benar tidak percaya bahwa motornya adalah masalahnya. Hasil ini telah diisyaratkan dalam beberapa kesempatan oleh para petinggi Ducati di depan publik yang telah meminta Bagnaia untuk menggunakan bakatnya untuk mengatasi masalah-masalahnya. Namun ia telah mengatakan bahwa ia tidak bisa melakukan ini dengan cara yang sama seperti yang bisa dilakukan Marc Marquez. Situasi ini telah menempatkan kesulitan yang dialami Bagnaia di bawah sorotan yang lebih tajam. Dominasi lintasan oleh Marquez di atas GP25 telah membuatnya sulit untuk mengatakan bahwa motornya buruk. Namun, Marquez memiliki bakat untuk mengendarai mesin Honda yang sulit demi meraih hasil luar biasa di mana rekan-rekan setimnya tidak bisa.
Dalam beberapa hal, ada kesejajaran yang bisa ditarik antara Marquez versus Jorge Lorenzo pada 2019 di Honda dan Marquez versus Bagnaia di Ducati pada 2025. Secara statistik, ini adalah musim terburuk Bagnaia sejak 2020, saat ia berada di peringkat ke-16 klasemen bersama tim Pramac Ducati. Saat ini, rata-rata perolehan poinnya per seri adalah 14,8, turun drastis dari 24,9 tahun lalu, dan 23,35 dari tahun 2023. Rata-rata poinnya saat ini hanya sedikit di atas apa yang ia capai pada tahun 2022 di era sebelum balapan sprint. Masalah Bagnaia dengan motor GP25 berpusat pada feelingnya dengan bagian depan dan fakta bahwa ia tidak bisa menekan saat mengerem seperti yang biasa ia lakukan. Padahal ini adalah sesuatu yang menurut para pembalap Ducati di masa lalu sangat mengesankan saat melihat datanya. Ia mengklaim bahwa data seorang seperti Alex Marquez di atas GP24 sama persis dengan datanya dari tahun lalu. Saat pramusim, Ducati tidak berhasil menyempurnakan konfigurasi mesinnya. Dengan adanya pembekuan pengembangan mesin yang diberlakukan hingga akhir 2026 sejak seri pertama tahun ini, mereka memilih untuk mengambil jalan aman dan menjalankan musim 2024 yang dimodifikasi. Sesuatu dalam desain tersebut telah membuat Bagnaia kehilangan keseimbangan, tetapi bisa dikendalikan oleh Marc Marquez dan juga oleh Fabio Di Giannantonio dari VR46 meskipun dengan performa yang naik turun. Dengan Marquez yang mampu mengatasi masalah ini, hal ini telah membuat banyak orang menuding bahwa pembalap Spanyol itu telah meruntuhkan mental Bagnaia. Itu bukanlah pandangan yang dianut oleh Ducati. Direktur olahraga Ducati, Mauro Grasili, menjelaskan kepada media di Misano bahwa ketika mereka mengatakan ingin merekrut Marc, mereka telah berbicara dengan Pecco terlebih dahulu. Ia menegaskan bahwa Pecco senang memiliki Marc sebagai rekan setim dan bahwa Pecco adalah bagian dari strategi mereka sama seperti Marc. Grasili mengaku sejujurnya tidak tahu apakah Bagnaia terpengaruh secara mental. Namun ia menyatakan bahwa target mereka adalah menempatkan kedua pembalap di posisi yang tepat dan mereka akan membantu Pecco untuk kembali ke performa terbaiknya. Lebih lanjut mendukung argumen ini, Marc Marquez mencatat bahwa ia telah menguji paket aerodinamika GP24 di Misano pekan lalu. Ia mengatakan bahwa ia bisa mendapat catatan waktu yang sama dari paket tersebut seperti yang bisa ia dapatkan di atas GP25 hanya dengan sedikit penyesuaian pada gaya balapnya. Hal yang mengejutkan dari kesulitan Bagnaia adalah fakta bahwa motor Ducati 2023 juga bukanlah yang terbaik dalam hal feeling bagian depan dan menyebabkan beberapa kecelakaan di awal musim baginya. Namun saat itu, ia mampu beradaptasi dengan cepat dan akhirnya memenangkan kejuaraan. Oleh karena itu, rasa frustasi Ducati bisa dimengerti karena mereka telah mendampinginya melalui masalah serupa dan melihatnya berhasil melewatinya. Namun jelas bahwa kepercayaan diri Bagnaia adalah alasan utama mengapa musim 2025-nya justru semakin memburuk. Kepala Data Ducati David Attisano mengisyaratkan di Misano bahwa apa yang dilaporkan Bagnaia dalam umpan baliknya tidak sesuai dengan apa yang direkam oleh data motor. Ia berpendapat bahwa mungkin data tidak bisa menceritakan segalanya karena ada sesuatu dalam faktor manusia yang tidak bisa mereka tiru atau ukur. Kepala Data Ducati David Attisano menjelaskan bahwa saat ini mereka belum mampu. Saat ini mereka tidak dapat mengkloning Pecco dalam sebuah simulasi. Jadi mereka tidak bisa memahami mengapa ia merasakan sesuatu yang tidak benar di beberapa sesi latihan. Ada beberapa aspek yang sulit dijelaskan dari sisinya, karena seorang pembalap harus menerjemahkan feeling ke dalam komunikasi dengan tim. Ia menambahkan bahwa meskipun dengan para insinyurnya ada kepercayaan diri dan semua hal di sekitarnya yang biasa digunakan untuk berbicara tentang hal-hal teknis dan gaya balap, ia berpikir mustahil untuk menerjemahkan feeling secara persis ke dalam kata-kata saat bertukar informasi dengan para insinyur. Di sisi lain, ia tidak yakin apakah mereka telah mengukur semua variabel yang terkait dengan feeling seorang pembalap. Ia menegaskan bahwa mereka sudah mengukur banyak sekali variabel dan dalam banyak situasi mereka telah memberinya umpan balik dan jawaban. Pengumuman terbaru Ducati bahwa Alex Marquez akan mendapatkan motor pabrikan tahun depan membuka dua kemungkinan jalan bagi Bagnaia. Entah ia akan menemukan semacam pembenaran atas kesulitannya pada tahun 2025 jika pembalap terbaik kedua Ducati musim ini mulai mengalami hal yang sama. Tetapi jika Alex Marquez tetap berada di posisinya saat ini dalam urutan performa, maka Bagnaia berada dalam masalah yang lebih besar. Bagnaia menjalani hari tes yang positif di Misano Senin lalu, tetapi hal ini tidak pernah menjadi indikator perubahan nyata pada titik manapun tahun ini.
Dengan 6 seri yang tersisa, Bagnaia beresiko kehilangan posisi ketiga di klasemen dari Marco Bezzecchi yang sedang dalam performa terbaiknya di atas motor pabrikan Aprilia. Tetapi yang lebih penting, ia beresiko memasuki musim 2026 dengan motor yang sama dan menghadapi 1 tahun lagi penuh penderitaan jika ia tidak dapat segera memperbaiki arahnya.